Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Taala, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Taala berikan kepada kita. Kemudian salawat beserta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan kepada umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan Allah Taala, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Ushul Sunnah li Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala anhu. Qala muallif rahimahullah, wal imanu bil mizani yaumal qiyamati kama jaa yuzanul abdu yaumal qiyamati fala yuzinu janaha ba'udatin wa tuzanu a'malul ibadi kama jaa fil athar wal imanu bihi wa tasdiqu bihi wal i'radu amman radda dhalika wa tarku mujadalatih. Muallif rahimahullahu ta'ala mengatakan, wal imanu bil mizani yaumal qiyamati kama jaa. Ahlus sunnah meyakini tentang adanya al-mizan. Mizan yaitu timbangan yang nantinya ada pada hari kiamat. Wal imanu bil mizan, ini adalah mizan. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu ta'ala dalam syarah Lum'atul I'tiqad halaman 120 menjelaskan tentang al-mizan ini. Dia secara bahasa, mizan adalah alat yang digunakan untuk mengukur sesuatu berat dan ringannya. Ini secara bahasa, mizan itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur sesuatu berat dan ringannya. Adapun secara istilah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu ta'ala, mizan adalah sesuatu yang Allah Taala letakkan nanti pada hari kiamat untuk menimbang amalan hambanya. Sebagaimana hal ini telah ditunjukkan di dalam Al-Quranul Karim dan as-sunnah serta ijma' para salafun saleh. Ini adalah mizan secara istilah, yaitu adalah sesuatu yang nantinya akan diletakkan oleh Allah Taala pada hari kiamat yang digunakan untuk menimbang amalan seorang hamba. Dan dalilnya banyak sekali dalam Al-Quran, begitu juga dalam hadis-hadis Nabi yang sahih. Ya, di antaranya adalah dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 102 sampai 104, Allah Taala berfirman, faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzi khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Allah Taala katakan, barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun, maka mereka itu adalah orang-orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung, kata Allah Taala. Mereka yang baik amalan perbuatannya sewaktu di dunia, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Wa man khaffat mawazinuhu, adapun orang-orang yang timbangan kebaikannya ini ringan, mereka adalah faulaikal ladzina khasiru, mereka adalah orang-orang yang merugi, kata Allah Taala. Orang yang nanti sewaktu ditimbang oleh Allah Taala pada hari kiamat ternyata amalan solehnya ringan. Mereka adalah khasiru, orang-orang yang merugi. Ya, khasiru anfusahum, orang-orang yang merugi diri-diri mereka.
fi jahannam khalidun, dan mereka nanti akan dimasukkan Allah tabaraka wa taala dalam neraka jahanam, dan mereka kekal dalam neraka jahanam tersebut. Kemudian muallif rahimahullahu taala anhu tadi mengatakan, ya wal imanu bil mizani yaumal qiyamati kama jaa. Ahlu sunnah ini wajib mengimani tentang adanya mizan. Tidak ada keraguan bagi diri seorang yang menisbatkan dirinya kepada ahlu sunnah ini tentang adanya mizan tersebut. Tidak boleh ada keraguan. Dan mizan ini nantinya yang Allah tabaraka wa taala akan menimbang seorang hamba ini akan terjadi pada hari kiamat, setelah mereka dibangkitkan oleh Allah tabaraka wa taala, yang mana ahlu sunnah adalah mereka yang meyakini tentang adanya yaumul bi'tsah. Kita beriman tentang adanya hari kebangkitan tersebut. Tidak ada sedikit pun keraguan dalam diri ahlu sunnah bahwasanya seseorang yang setelah dia meninggal dunia nantinya akan dibangkitkan kembali oleh Allah tabaraka wa taala. Dan dibangkitkannya tidak lagi nanti seperti kehidupan di dunia sekarang, tidak. Ya, akidah ahlu sunnah meyakini bahwasanya nanti setelah meninggal dunia ini belum selesai urusannya, bahkan itu urusan lebih panjang lagi setelah itu. Ya, adanya kebangkitan, ya, yang mana nanti manusia akan dibangkitkan dalam keadaan yang beraneka ragam. Ada yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, ada yang dihinakan oleh Allah tabaraka wa taala. Ada yang mereka mendapatkan kemuliaan. Orang-orang yang beramal saleh akan mendapatkan kemuliaan dari Allah tabaraka wa taala. Orang-orang yang mati syahid, mati berjihad di jalan Allah tabaraka wa taala, maka akan dibangkitkan dalam keadaan berdarah-darah, dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Para muazzin akan dibangkitkan dalam keadaan leher mereka panjang, dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Orang-orang yang meninggal dalam keadaan memakai pakaian ihram, sedang haji atau umroh, maka nantinya akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah. Kemuliaan dari Allah tabaraka wa taala. Sedangkan orang-orang pelaku kemaksiatan ini pun akan dihinakan oleh Allah tabaraka wa taala. Ada yang dibangkitkan oleh Allah tabaraka wa taala dalam keadaan kecil, yaitu orang-orang yang sombong. Kemudian sebagian yang lainnya dibangkitkan dalam keadaan seperti orang kerasukan, seperti orang ayan, yaitu mereka para pemakan riba. Ada juga yang dibangkitkan dalam keadaan mereng. Ini orang-orang yang ta'adud, yang dia poligami tapi tidak adil. Beraneka ragam dibangkitkan oleh Allah tabaraka wa taala. Ahlu sunnah adalah orang yang meyakini hal-hal tersebut. Ya, kita meyakini adanya fitnah kubur, adanya hari kebangkitan, adanya mizan. Ini adalah perkara gaib yang harus diyakini oleh seorang yang menisbatkan dirinya kepada sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang dia mengatakan bahwasanya dirinya adalah ahlus sunnah. Allah tabaraka wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Alif Lam Mim, kata Allah tabaraka wa taala. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Ini adalah Al-Qur'anul Karim yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, yang mana Al-Qur'an ini merupakan hidayah, petunjuk dari Allah tabaraka wa taala lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran petunjuk bagi siapa? Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala. Siapa orang-orang yang bertakwa tersebut? Allah tabaraka wa taala pertama kali mengatakan bahwasanya orang yang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka yang beriman kepada perkara yang gaib. Kemudian barulah setelah itu Allah tabaraka wa taala katakan wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Setelah beriman kepada yang gaib, maka dia mendirikan salat, dan terhadap apa yang Allah tabaraka wa taala berikan kepadanya berupa rizki, dia menginfakkannya. Dan para ulama, para mufassir menjelaskan bahwasanya kunci dari orang itu akan mudah mendirikan salat, mudah untuk bersedekah,
berinfak jalan Allah Taala adalah apa? Dia beriman kepada perkara yang gaib. Kalau dia beriman, benar imannya kepada perkara yang gaib ini, maka mudah bagi dia untuk mendirikan sholat. Jangan sholat wajib, sholat sunnah saja dia kerjakan. Bangun malam, sholat tahajud, sholat sunnah yang lain, sholat sunnah rawatib dengan keutamaan yang banyak sekali yang Allah janjikan. Kenapa? Dia yakin bahwasanya apa? Ada hari kebangkitan. Dia akan menikmati hasil dari jerih payahnya selama ini. Begitu juga dengan bersedekah jalan Allah Taala. Orang yang beriman kepada perkara yang gaib, dia akan mudah untuk menginfakkan hartanya jalan Allah Taala. Makanya Nabi yang mulia SAW mengatakan apa? As-sadaqatul burhan. Sedekah itu adalah apa? Burhan. Sesuatu yang menjadi bukti benar atau tidaknya keimanan orang tersebut. Kenapa? Kalau dia benar imannya kepada Allah Taala, benar imannya kepada hari akhir, dia yakin bahwasanya nanti dia akan dibangkitkan oleh Allah Taala dan setiap amal baiknya akan dibalas oleh Allah Taala, maka dia tidak akan pelit mensedekahkan hartanya jalan Allah Taala. Dan dia yakin akan janji Allah Taala. Bukankah Allah Taala mengatakan alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang yang menginfakkan hartanya jalan Allah Taala bagaikan habbah, bagaikan biji yang dia menanam satu biji, kemudian satu biji itu akan tumbuh padanya 7 cabang, dan setiap cabang itu ada 100 biji kembali. Artinya dia berinfak dan Allah Taala akan diganti oleh Allah Taala berlipat-lipat ganda sampai 700 kali lipat, subhanallah. Orang yang beriman kepada perkara yang gaib, maka dia akan tidak pelit mengeluarkan harta dari Allah Taala. Ya. Dan ini semuanya milik Allah Taala. Walillahi mirathus samawati wal ard. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi ini, kata Allah Taala. Kita cuman dititipkan oleh Allah. Itu aja pelitnya luar biasa, subhanallah. Ini menunjukkan apa? Lemahnya keimanan kepada perkara yang gaib tersebut. Dan perkara yang gaib ini, jamaah yang bilang Allah Taala, apabila kita membahasnya, kita akan berbicara tentang masalah apa? Masalah iman. Masalah iman kita, keyakinan kita kepada dalil yang telah kita dapati tersebut. Kita beriman tidak benar tidak keimanan kita. Kalau kita misalnya berbicara masalah gaib adalah kita bicara tentang dalil. Apabila dalilnya sahih maka kita terima. Apabila benar datangnya dari Allah Taala, benar datangnya dari Nabi yang mulia SAW, maka tidak ada kata lain bagi seorang ahlu sunnah untuk apa? Untuk tunduk kepada dalil tersebut. Mereka akan mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami patuh kepada Allah Taala. Kepada perintah Allah Taala. Tidak dia timbang-timbang dengan akalnya, untung ruginya. Karena dia yakin pasti itu adalah semuanya kebaikan yang datang dari Allah Taala. Dikarenakan memang agama ini, jamaah yang Allah Taala sering kita ingatkan bahwasanya yang menjadi tolak ukur kebenarannya bukanlah akal-akalan kita saja, bukanlah hanya sekedar logika saja. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Imam Abu Dawud dengan sanad yang hasan, Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan law kana ad-dinu bi ra'yi lakana aswalu khufi aula bil mashi min a'lahu. Kalau seandainya agama itu dengan ra'yu, kata Ali bin Abi Thalib, Khalifah Amirul Mukminin, mengatakan kalau seandainya agama ini hanya berdasarkan akal-akalan saja, maka niscaya sewaktu perintah mengusap sepatu huf dalam taharah tersebut, maka yang diperintahkan adalah membersihkan bagian bawah sepatunya. Akan tapi ternyata waqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahiri huffaihi. Akan tapi kata Ali bin Abi Thalib, aku melihat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ini yang diusap adalah bagian bawah sepatu.
bukan bagian yang diusap oleh Nabi yang mulia SAW adalah bagian atas sepatu, bukan bagian bawahnya. Ternyata aku melihat Nabi yang mulia SAW yang sewaktu toharoh membersihkan sepatu tersebut, dan ini diperbolehkan. Ya, dalam bab fikih nanti antum pelajari, orang yang safar misalnya atau mukim ini boleh mengusap sepatu dengan syarat dia sewaktu memakai sepatunya itu dalam keadaan suci. Ternyata Nabi yang mulia SAW sewaktu diusap sepatunya bersuci tadi, yang diusap adalah bagian atasnya, bukan bagian bawahnya. Padahal yang kotor adalah bagian bawah sepatu. Atau menjalankan yang kotor bagian bawah sepatu. Tapi kenapa kok malah yang dibersihkan, yang diusap adalah bagian atasnya? Akal mana yang bisa menerimanya? Kalau bukan iman kepada Allah Taala, kalau bukan iman kepada Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi kita sebagai seorang muslim, ahlu sunnah, kita imani apa yang datang dari Rabb kita Allah Taala, ataupun apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidaklah berbicara dengan hawa nafsu. Allah katakan, wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kemudian begitu juga misalnya dengan apabila kita dapati ada seorang kafir, sama saja dia Yahudi kah, Nasrani, Majusi, apapun agamanya selain dari agama Islam, kita dapati seandainya orang ini dia meninggal dunia dalam keadaan yang meninggalnya tuh mudah gitu, kemudian meninggalnya hari Jumat, kemudian dia tersenyum pula waktu meninggal, dan dia adalah orang kafir, maka jangan pernah ada muncul dalam benak kita orang ini meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kenapa? Karena orang kafir tidak mungkin husnul khotimah. Ini mesti dia ini meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Kenapa? Karena kafir. Ini adalah akidah, walaupun indera kita, mata kepala kita melihat dia meninggalnya mudah tersenyum. Seorang mukmin muslim meyakini bahwasanya orang ini su'ul khatimah karena dia tidak Islam. Kenapa? Karena Allah Taala yang mengatakan dalam Quran surah Al-Anfal ayat 50, Allah Taala berfirman, "Walau taro idz yatawaffal ladzina kafaru al malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbaruhum wa dzuqu 'adzabal hariq." Allah Taala mengatakan dalam Quran surah Al-Anfal ayat 50, kalau seandainya kalian melihat idz yatawaffal ladzina kafaru, sewaktu orang kafir itu meninggal dunia, al malaikatu yadribuna wujuhahum, malaikat itu memukul bagian depan mereka, wadbaruhum, dan bagian belakang mereka dipukul oleh malaikat Allah Taala, wadzuqu adzabal hariq, kata Allah Taala, dan rasakanlah azab yang membakar ini. Subhanallah. Bagaimana orang yang disiksa oleh malaikat gini kita katakan husnul khatimah? Artinya sewaktu indera kita melihat dengan indera kita, dengan mata kepala kita, orang ini matinya enak, senyum. Tapi akidah kita mengatakan apa? Dia sedang disiksa oleh malaikat Allah Taala. Makanya jamaah yang Allah Taala, ya para ulama menjelaskan bahwasanya kalau seandainya tadi orang meninggal ini, orang kafir yang meninggal ini semua keadaannya kejang-kejang, kemudian berasap, kemek mukanya gitu kan, maka tidak ada manfaatnya lagi iman kepada perkara yang gaib. Habis tuh orang masuk Islam semuanya. Kenapa? Kalau dia mati tidak dalam keadaan mukmin, tidak Islam, maka habis, bonyok gitu, meninggal, ya, berasap langsung. Ya, inilah gunanya apa? Iman. Inilah gunanya iman kepada perkara yang gaib. Makanya tadi Allah Taala katakan apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yaitu apa? Mereka beriman kepada perkara yang gaib. Begitu juga tentang perkara mizan ini. Kita berbicara tentang mizan, kita berbicara tentang perkara yang gaib. Ya, berbicara tentang perkara yang gaib yang kita harus membenarkan apabila telah kita dapati dalilnya. Dan ahlu sunnah wajib mengimaninya. Wajib kita mengimani sebagai ahlu sunnah
mengimani tentang adanya mizan ini. Tidak seperti ahlul bidah. Ya, sewaktu kita katakan ahlus sunnah, ya kata Imam Ahmad, yang dimaksud oleh Imam Ahmad di sini rahimahullah taala anhu, ya sering beliau menggunakan istilah ahlul bidah, ahlus sunnah. Maka yang dimaksud dengan ahlul bidah adalah muqawil sunnah, lawan dari ahlus sunnah. Ya, ahlus sunnah ini apabila ditinjau, dilihat dari sisi sunnah dan bid'ahnya, maka sunnah itu adalah lawan dari bid'ah. Dan ahlus sunnah itu mengimani tentang adanya mizan. Tidak seperti halnya dengan ahlul bid'ah, ya, tidak sama halnya dengan ahlul bid'ah yang mana mereka meniadakan mizan ini. Sebagian dari mereka mengingkarinya dan sebagian dari mereka mentakwilnya. Ya, mereka mentakwil mizan tersebut. Mereka mengatakan bahwasanya tidak, yang dimaksud dengan mizan itu adalah keadilan. Ya, yang dimaksud dengan mizan itu adalah keadilan. Ya, bukan mizan sebagaimana yang diimani oleh ahlus sunnah. Bukan mizan secara hakiki sebagaimana yang diimani oleh ahlus sunnah wal jamaah, tidak, kata mereka. Ini diantaranya adalah firqah Mu'tazilah. Ya, Mu'tazilah ini mengingkari. Sebagaimana hal ini dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala anhu, yang mengatakan mereka orang-orang Mu'tazilah itu mentakwil al-mizan. Dia menyimpangkan makna al-mizan ini. Ini Mu'tazilah. Sebagaimana mereka juga mentakwil sirat, ya, jembatan yang nanti akan dilewati pada hari kiamat. Kemudian mereka juga mentakwil azab kubur. Mereka juga mentakwil asma wa sifat, ya, nama-nama dan sifat Allah Taala. Ya, mereka mentakwil sifat as-sam'u wal basar. Ya, mereka mentakwil sifat apa? As-sam'u wal basar, mendengar dan melihat bagi Allah Taala. Inilah karakteristik apa? Ahlul bid'ah tersebut. Ini Mu'tazilah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, mereka mentakwil mizan ini. Mereka katakan mizan itu bukan seperti yang dipahami oleh ahlus sunnah. Mizan hakiki, ya, kita mengimani mizan itu mizan yang hakiki, yang memang benar nanti ada mizan, timbangan. Kalau mereka tidak, mereka takwil, mereka ubah-ubah. Begitu juga dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, mereka simpangkan maknanya. Ahlussunnah tidak seperti itu, jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ahlussunnah mengimani apa adanya sebagaimana yang datang pada dalil. Dan Ahlussunnah mengimani tentang Allah Subhanahu wa taala itu tidak mungkin sama dengan makhluknya, tidak mungkin. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Quran surah Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya, kita tidak menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk, tapi wajib bagi kita untuk mengimani sebagaimana apa yang datang pada dalil tersebut tanpa menyamakannya. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fiya wa fikum, semoga Allah memberkahi ana dan antum semuanya. Akidah Ahlussunnah mengimani adanya mizan ini secara hakiki. Mizan dia memiliki 2 daun timbangan. Hal ini sebagaimana firman Allah Taala, apa yang datang dari Allah Taala, baik itu dalam Al-Qur'anul Karim, begitu juga dalam As-Sunnah. Dalam Al-Qur'anul Karim diantaranya adalah firman Allah Taala dalam Quran surah Al-Qari'ah, yang insyaallah kita sudah hafal semuanya surah yang mulia ini. Allah Taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah, kata Allah Taala. Adapun orang yang sakulat mawazinu, yang timbangan amalnya itu berat, timbangan kebaikannya itu berat,
fahuwa fi 'aisyatir radiyah, maka mereka dalam kehidupan yang mereka ridhoi, mereka akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan hidup berbahagia di surga Allah Subhanahu wa taala apabila berat timbangan kebaikannya. Wa amma man khaffat mawazinu, adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, apakah yang dimaksud dengan hamiyah itu? Narun hamiyah. Ya, apakah yang dimaksud dengan hawiyah? Hawiyah itu adalah api neraka Allah Subhanahu wa taala, narun hamiyah. Ya. Orang yang berat timbangan kebaikannya maka akan masuk ke dalam surga. Yang ringan timbangan kebaikannya masuk ke dalam neraka. Adapun dari hadis Nabi yang mulia SAW, ini tadi dalil dari Al-Qur'anul Karim. Ini akan ditimbang, ya ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala nantinya. Ya, yang berat timbangan kebaikannya masuk surga, yang berat timbangan keburukannya ringan timbangan kebaikannya maka akan masuk dalam neraka. Ini dari Al-Qur'anul Karim. Adapun dari hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah sabda beliau tentang seorang yang memiliki catatan amal keburukan yang sangat banyak sekali nanti pada hari kiamat. Ada orang yang mungkin kerjanya di dunia itu banyak maksiat gitu. Jadi sewaktu menghadap Allah Subhanahu wa taala, dia membawa catatan amal keburukan ini banyak sekali. Dalam hadis sahih riwayat Tirmizi nomor 2563, hadis ini hadis sahih, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fatudu'u as-sijilatu fi kaffatin wal bitaqatu fi kaffatin." Diletakkanlah buku catatan sijilat, ya, catatan keburukan itu pada satu sisi dari timbangan ini, dan di sisi lain al-bitaqah, yaitu apa? Bitaqah, kartu amalan, yaitu kartu di sini yang bertuliskan apa? La ilaha illallah. Ya, satu adalah di timbangan tadi diletakkan amalan keburukannya yang sangat banyak sekali sejauh mata memandang, subhanallah, banyak sekali amal keburukan orang ini. Kemudian di sisi lain dari timbangan tadi diletakkan kartu yang bertuliskan apa? La ilaha illallah. Apa yang terjadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Fatashatis sijilatu wa thaqulatil bitaqatu. Maka buku catatan yang besar tadi yang berisikan begitu banyak keburukan demi keburukan ini menjadi ringan apabila ditimbang dengan bitaqah, kartu yang bertuliskan la ilaha illallah. Subhanallah. Ya, ini diantara keutamaan dari kalimat tauhid. Kemudian ini jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala di antara hadis yang merupakan kabar gembira bagi ahlu sunnah, bagi mereka yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tentang keutamaan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang keutamaan la ilaha illallah. Dikarenakan tauhid tadi adalah perkara yang besar sekali. Dikarenakan tauhid adalah perkara yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan tauhid. Tauhid akan memberikan kebahagiaan bagi orang di dunia, memberikan keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Sebagaimana syirik akan mendatangkan kerusakan, baik itu kerusakan di dunia maupun kerusakan di akhirat. Kerugian di dunia dan kerugian di akhirat, ini kesyirikan. Kerugian di dunia misalnya dikarenakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah datangkan apa? Bencana demi bencana. Ini karena maksiat jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan
Datangnya bencana-bencana itu tidak lain di antaranya adalah karena apa? Karena maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah tidak ada maksiat yang lebih besar daripada menyekutukan Allah, daripada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Maryam ayat 88 sampai 91. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu ittakhadha ar-rahman walada. Mereka katakan Ar-Rahman, mereka katakan Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Ini syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka katakan Allah memiliki anak. Laqad ji'tum syai'an idda, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh-sungguh kalian telah mendatangkan suatu kemungkaran yang sangat besar. Mendatangkan sesuatu yang sangat mungkar sekali. Taqadus samawati yatafattarna minhu. Hampir-hampir saja kata Allah Subhanahu wa taala, langit itu runtuh dikarenakan apa yang mereka perbuat tersebut. Dikarenakan kekufuran tersebut. Taqadus samawati yatafattarna minhu. Ya, hampir saja langit itu runtuh, hampir saja langit itu pecah dikarenakan ungkapan mereka tersebut. Wa tanshaqqul ardu, dan bumi terbelah dikarenakannya. Wa takhirrul jibalu hadda, dan gunung-gunung pun runtuh. Apa sebabnya? Jamaah Allah Subhanahu wa taala, anda aulir rahmani walada, karena mereka mendakwahkan, mereka menyerukan bahwasanya Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala itu memiliki anak. Ini dikarenakan kesyirikan. Mereka katakan Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Mereka sekutukan Allah Subhanahu wa taala. Hampir aja langit itu runtuh, kata Allah. Hampir saja bumi itu terbelah. Gunung-gunung runtuh. Subhanallah. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala mengatakan, wahai orang-orang kafir yang kalian berkeyakinan demikian, sadarlah bahwasanya sesungguhnya kalian telah membawa sesuatu yang sangat mungkar dan bertentangan dengan akal sehat dan hati nurani, yang mana akibat ungkapan kalian tersebut yang sangat mungkar itu hampir saja terjadi bencana hebat di alam ini. Langit yang demikian kukuh, yang demikian kokoh tersebut menjadi pecah, dan bumi tempat kalian berpijak itu terbelah, dan gunung-gunung yang tegak berdiri runtuh dan hancur berkeping-keping. Ini jamaah milik Allah Taala. Akibat apa? Akibat buruk maksiat. Akibat buruk dari menyekutukan Allah Taala. Makanya penting bagi kita untuk apa? Untuk belajar tauhid. Penting bagi kita untuk apa? Untuk mendakwahkan tauhid. Untuk mengesahkan Allah Taala. Mengingatkan tentang bahayanya kesyirikan. Memberikan peringatan kepada manusia tentang bahaya syirik ini. Kenapa? Kalau musibah itu datang, bukan cuma mereka saja yang kena. Jangan katakan, udah ada penting, urus saja urusan. Ngapain kalian urusi urusan kami? Kami misalnya mau minta pada kuburan kah, mau pakai jimat. Kami mengatakan misalnya Allah itu punya anak, urusan kami, apa urusan kalian? Masalahnya apa? Kalau musibah itu datang, bencana datang, itu bukan antum aja sendiri yang kena. Kita juga kena semuanya, gitu ya. Makanya penting bagi kita untuk dakwah. Ajak manusia untuk mengesahkan Allah. Ajak mereka kepada kalimat tauhid, kalimat yang sama antara kita dengan mereka. La ilaha illallah. Ajak mereka untuk mengesahkan Allah Taala. Khususnya bagi keluarga kita, orang-orang dekat kita terlebih dahulu, ajak untuk mentauhidkan Allah Taala. Ini di dunia terkena musibah, bencana. Di akhirat masuk neraka orang-orang yang menyekutukan Allah ini, syirik ini. Allah Taala katakan dalam Quran surah Al-Bayyinah ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab, baik itu Yahudi ataupun Nasrani,
wal musyrikin, dan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, finnari jahannam, mereka tempat kembalinya adalah neraka Jahannam, khalidina fiha, mereka kekal dalam neraka tersebut. Ulaika hum syarrul bariyah, dan mereka adalah seburuk-buruknya makhluk, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini seburuk-buruknya makhluk. Mereka yang menyekutukan Allah, inilah sebab jadinya bencana demi bencana. Maka jangan pernah, ini orang baik ini gitu kan. Walaupun misalnya dia baik bersama, bermuamalah dengan muamalah yang baik dengan manusia, tapi dia tidak bermuamalah dengan baik kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang kufar jangan menjaga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun antum lihat misalnya dia orang yang rajin untuk bersedekah, dia membantu anak yatim, ini tidak mengubah status mereka. Walaupun mereka masukkan traktir kita misalnya, ya, tidak mengubah status mereka. Apa status mereka? Ulaika hum syarrul bariyah, kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Seburuk-buruknya makhluk, jamaah milik Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengatakan? Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan. Maka jangan tertipu. Ini kok orang-orang kufar itu kan baik. Ini kebaikan gitu. Tidak baik ini. Kenapa? Ya kebaikannya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan maksiat yang mereka kerjakan. Kerusakan yang telah mereka perbuat. Mereka jadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Mereka katakan Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Ini subhanallah, kerusakan yang besar. Makanya tidak mungkin tuh dalam diri Ahlussunnah untuk cinta pada orang-orang kufar. Gimana ceritanya? Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita dikatakan yang tidak-tidak gitu kan. Dikatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Dikatakan yang tidak-tidak tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita benci kepada kekufuran tersebut. Maka dakwahkan, diberantas kesyirikan. Sampaikan hujjah bil hikmah wa mau'izatil hasanah. Sampaikan dengan apa? Dengan hikmah dan dengan cara yang baik tentunya. Ya, muallif rahimahullah ta'ala mengatakan wal imanu bil mizani yaumal qiyamati kama jaa yuzanul abdu yaumal qiyamati fala yuzinu janahal ba'udati wa tuzanu a'malul ibadi kama jaa fil athari. Iman kepada mizan, ya Ahlussunnah beriman kepada mizan yang akan nantinya ada pada hari kiamat sebagaimana apa yang datang pada dalil, yang mana nantinya akan ada hamba yang ditimbang dengan beratnya yang tidak mengimbangi berat sayap seekor nyamuk. Artinya dia waktu dihisab ditimbang ringan sekali, bahkan sewaktu ditimbang dengan sayap nyamuk saja masih kalah beratnya. Ada juga amal-amalan para hamba yang akan ditimbang sebagaimana pada asar kata Imam Ahmad rahimahullah taala. Di sini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Ahmad rahimahullah taala menceritakan tentang bagaimana mizan, proses timbangan nanti pada hari kiamat. Yang mana pada titik ini pembahasan tentang apa sih yang ditimbang di mizan ini terdapat khilaf di antara para ulama. Ada perselisihan pendapat di antara para ulama. Pendapat yang pertama adalah yang mengatakan bahwasanya yang ditimbang nanti pada hari kiamat ini adalah catatan amal manusia. Pendapat pertama yang mengatakan yang ditimbang di mizan adalah catatan amalan. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi nomor 2563, Ibnu Majah nomor 4290, dan hadis ini disahihkan oleh Syalbani rahimahullahu ta'ala anhu dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana Nabi yang mulia selalu mengabarkan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala akan membebaskan seorang dari umatnya di hadapan seluruh manusia pada hari kiamat. Sungguh Allah akan membebaskan seorang dari umatku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, di hari kiamat, ya di hadapan seluruh manusia.
fayansuru alaihi tis'atan wa tis'ina sijilan. Ketika itu dibentangkan kepada orang ini tis'atan wa tis'ina sijilan, yaitu 99 sijilan, catatan amal dosa, catatan keburukan gitu ya. 99 catatan keburukan, catatan kemaksiatan yang dia lakukan sewaktu di dunia. Ya, 99 gulungan catatan tersebut. Kullu sijilin, setiap catatan ini, catatan amalan tadi, gulungan catatan ini, panjangnya sejauh mata memandang. Panjang satu catatan saja, dia ada 99, satu saja, itu sudah sejauh mata memandang. Subhanallah. Ya, luar biasa maksiatnya. Kemudian dikatakan kepada hamba ini, atunkiru min hadza syai'an, apakah engkau mengingkari dari catatan amalan ini? Benar tidak catatan amalan ini? Ada tidak yang mungkin salah catat, malaikatnya catatan amalan orang dicatat ke sini, lihat tuh, benar tidak? Apakah ada sesuatu dari catatan yang engkau ingkari? Azalamaka katabati al-hafizun, apakah malaikat pencatat amalan tersebut telah berlaku zalim kepadamu? Maksudnya apakah tadi malaikatnya ada salah catat gitu ya, sehingga banyak benar catatan amalan ini, catatan amal buruk ya, bukan amal baik. Apakah mungkin catatan kalian ada ngingkari? Allah ingin menegakkan hujjah. Siapa gak tahu ada salah gitu kan ya. Ya, apakah ada yang engkau ingkari dari catatan ini? Apakah malaikat pencatat tadi ada salah dalam mencatat ya sehingga menzolimi dirimu? Fayaqulu la ya Rabbi, maka dia menjawab, tidak wahai Rabbku, tidak ada ya Allah. Ya benar nih, dosa-dosa ana semua nih, subhanallah. Ya manusia banyak dosa, banyak maksiat. Hari ini saja kita lihat, baru tadi pagi sampai sekarang udah berapa banyak maksiat kita. Ya subhanallah. Yang orang ini mengakui, ya ini adalah benar di catatan amalanku. Fayaqulu la ya Rabbi, ya benar ya Allah. Ya ini tidak ada, dia tidak salah catat nih malaikat tadi. Kemudian Allah Taala bertanya lagi kepadanya, afalaka uzrun, apakah engkau memiliki uzur? Ada uzur enggak? Apa tuh alasan engkau sehingga jadi banyak sekali mengerjakan amalan-amalan buruk ini? Ya Allah, ya kita lihat bagaimana sayangnya Allah Taala kepada seorang hamba. Ada uzur enggak sehingga banyak sekali amalan maksiat ini? Fayaqulu la ya Rabbi, maka dia katakan, tidak ada ya Allah, tidak ada uzur, memang degil lu waktu dunia tuh. Itu ya, maksiatnya banyak gitu kan. Tidak ada uzur ya Allah. Kemudian Allah Taala berfirman, innalaka indana hasanah, sungguhnya engkau ada punya satu kebaikan, kata Allah Taala. Dari sekian banyak keburukan tadi, 99 catatan keburukan, satu catatan aja sejauh mata memandang, Allah katakan antum ini punya satu kebaikan. Dan sungguh engkau pada hari ini tidak akan dizolimi, kata Allah Taala. Fatakhruju bitaqatun, maka dikeluarkanlah bagi orang ini bitaqah. Bitaqah itu kartu. Fiha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang mana pada bitaqah, pada kartu tersebut tertuliskan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Ya. Ini kartu luar biasa ini. Kecil saja kartunya. Tulisannya apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lantas Allah Taala berfirman, datangkanlah timbanganmu. Kemudian hamba ini mengatakan, ya Rabbi, ma hadhil bitaqatu ma hadhihi sijilat. Ya Allah, apa nih kartu kecil ini dibandingkan dengan dosa yang banyak kayak gini? Ini manusia yang Allah Taala.
Sampai meninggal dia masih menganggap remeh tauhid. Ya. Berapa banyak manusia pada hari ini yang menganggap remeh perkara tauhid. Katanya kok tauhid terus sih? Belajarnya tauhid terus. Udah dari SD belajar tauhid, masa belajar tauhid terus? Sehingga dia enggan belajar tauhid, menganggap remeh pelajaran tauhid. Ya enggak mau lagi belajar tauhid. Maka jangan menganggap remeh masalah tauhid. Ini manusia ini, ya orang ini, dia katakan apa? Ya Rabbi ma hadhil bitaqatu. Apa kartu yang kecil ini ya Allah dibandingkan dengan dosa-dosa aku yang banyak seperti ini. Kemudian Allah Taala katakan, innaka la tuzlam, sungguh engkau tidak akan dizolimi, kata Allah Taala. Sungguh engkau tidak akan dizolimi pada hari ini. Qal fatudha'u sijillatu fi kiffatin wal bitaqatu fi kiffatin. Kemudian letakkanlah sijilat, catatan-catatan amalan tersebut pada satu daun timbangan, dan kartu bitokoh yang berisikan la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ini di sisi yang lainnya. Lalu apa yang terjadi jamaah yang dimuliakan Allah Taala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fatashatis sijilatu wa thaqulatil bitaqatu. Maka gulungan atau catatan-catatan dosa ini maka Rasulullah SAW mengatakan, fatashati sijilatu wa thaqulatil bitaqatu. Maka gulungan-gulungan dosa, catatan-catatan dosa ini ya terangkat ya dan jadi ringan apabila dibandingkan dengan la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanallah. Demikian kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satupun yang lebih berat dari seorang yang padanya terdapat nama Allah. Ya subhanallah. Ini dalil yang mengatakan bahwasanya yang ditimbang nanti adalah catatan amalan. Jadi juga tadi pelajarannya banyak sekali dari hadis ini, yang tentunya tadi menjadikan kita harusnya semakin bersemangat belajar tauhid pada Allah Taala, yang mempelajari tentang bagaimana urgensinya tauhid ini, pentingnya perkara tauhid ini, akidah yang benar ini, sehingga ya kita harapkan nanti Allah Taala akan berikan kita bitokoh sebagaimana yang diberikan kepada orang ini. Kemudian pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasanya yang ditimbang adalah amal itu sendiri. Yang pertama tadi yang ditimbang adalah catatan amal. Yang kedua adalah amalan itu sendiri yang akan ditimbang. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis Bukhari nomor 6682, hadis Muslim nomor 2694 dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani khafifatani 'alal lisani thaqilatani fil mizani habibatani ilar rahmani subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Ada dua kalimat kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang dia ringan di lisan, yang mudah untuk diucapkan lisan. Khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan. Akan tapi kalimat ini berat sekali nanti sewaktu ditimbang oleh Allah Taala. Sakilatani fil mizani habibatani ilar rahman. Dan dua kalimat ini jamaah dengan Allah Taala sangat dicintai oleh Ar-Rahman, dicintai oleh Allah Taala. Apa dua kalimat ini? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ya, ini yang digunakan oleh para ulama yang menjadi dalil bahwasanya yang ditimbang nanti adalah amal itu sendiri. Makanya perbanyak nih membaca dua kalimat yang mulia ini. Ini mudah untuk diucapkan, tapi sangat jarang bagi kita untuk membacanya. Mudah kan? Berapa menit sih? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Mungkin tidak sampai 1 menit. Ya tidak. Cepat sekali, tapi kenapa kok susah sekali mengucapkannya? Perbanyak. Sampaikan kepada keluarga kita, gitu kan, kepada orang-orang terdekat kita. Baca zikir yang sangat mulia. Khafifatani fil lisan, sakilatani, ya. Sakilatani fil mizan, habibatani ila rahman.
kalimat yang khafifatannya al-lisan, yang mudah untuk diucapkan lisan. Sakilatani fil mizan, dia akan berat nanti ditimbangan pada hari kiamat. Habibatani ila rahman, dan dia dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala ar-rahman. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Ya kita juga ya dilazimkan, ya dibiasakan gitu loh, mengucapkan zikir yang mulia ini. Kemudian begitu juga hadis yang diriwayatkan Imam Muslim nomor 223 yang digunakan oleh para ulama, yang mereka mengatakan bahwasanya nanti pada hari kiamat yang ditimbang adalah amal itu sendiri. Nabi yang mulia SAW mengatakan at-tahuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan. Taharah, ya bersuci, adalah syatrul iman, setengah dari keimanan. Walhamdulillah tamla'ul mizan, dan alhamdulillah itu, ucapan alhamdulillah akan memenuhi timbangan. Maka dari sini para ulama berpendapat bahwasanya yang ditimbang adalah amalan itu sendiri. Kemudian pendapat yang ketiga yang mengatakan bahwasanya yang ditimbang nanti adalah pelaku amalnya, orangnya yang akan ditimbang. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu la ya'ti ar-rajulu al-'azimu as-saminu yaumal qiyamati la yazinu 'inda Allahi janahal ba'udati." Sungguhnya nanti akan didatangkan oleh Allah Taala seorang rajul, seorang lelaki yang apa? Al-azimu as-saminu, yang laki-laki ini gemuk gendut gitu kan, yang ternyata sewaktu ditimbang oleh Allah Taala, timbangannya ini la yazinu indallahi janahal ba'udah. Ya ternyata waktu ditimbang tidak lebih berat daripada sayap nyamuk. Padahal badannya besar, gemuk, gendut, gembrot gitu kan. Ternyata waktu ditimbang tidak lebih berat dari apa? Sayap seekor nyamuk. Kemudian Nabi yang mulia SAW bersabda, bacalah firman Allah Taala, "Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna." Dalam surah Al-Kahfi ayat ke-105, dan kami tidak memberikan ya penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Begitu juga dalam riwayat lain, ya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala pernah berkata, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, ya pada suatu kesempatan memerintahkan kepada sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, ya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala untuk apa? Untuk naik ke pohon karena suatu urusan. Maka naiklah ya Ibnu Mas'ud ini radhiyallahu taala melaksanakan perintah kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat pun melihat ke arah Abdullah Ibnu Mas'ud ini, melihat bagaimana kecilnya betis Ibnu Mas'ud. Ya, mereka melihat betis Abdullah bin Mas'ud ini ternyata ya yang sedang lagi naik atas pohon ini, dilihat betisnya ternyata kecil. Maka melihat ya betis Abdullah bin Mas'ud yang kecil ini menjadikan para sahabat tertawa. Maka melihat apa yang dilakukan oleh para sahabat, Rasulullah SAW pun bersabda, "Ma tadhakun?" Apa yang kalian tertawakan? La rijlu abdillahi athqalu fil mizani yaumal qiyamati min Uhudin. Sungguh kakinya Abdullah bin Mas'ud ini lebih berat dalam timbangan pada hari kiamat daripada gunung Uhud, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Apa antum ketawakan tuh kaki kecil? Tahu enggak, ini kaki yang kecil ini nanti waktu ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, ini lebih berat daripada gunung Uhud. Subhanallah. Hadis riwayat Ahmad nomor 876, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Shu'aib Arnaud rahimahullah taala. Ini ada tiga ya perselisihan pendapat di antara ulama. Pendapat yang kuat adalah pendapat yang menggabungkan ketiga dalil ini, yang menjamak ketiga hadis ini, ketiga pendapat ini, sehingga muallif rahimahullah taala mengatakan bahwasanya kadang bisa jadi yang ditimbang adalah catatan amalnya, bisa juga yang ditimbang adalah amalnya,
Bisa saja yang ditimbang adalah nanti orangnya. Hal ini karena mengambil semua dalil yang ada itu lebih utama daripada mengambil dalil tertentu dan membuang sebagian yang lainnya. Ibnu Uyainah rahimahullah ta'ala berkata dalam syarah Usul I'tiqad Ahlus Sunnah bahwasanya seorang hamba ditimbang pada hari kiamat, namun beratnya tidak melebihi sayap seekor nyamuk. Amal perbuatan hamba juga ditimbang sebagaimana yang terdapat dalam hadis. Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam kitab tafsirnya mengatakan riwayat-riwayat ini sangat mungkin untuk dijamak, yaitu untuk digabungkan semuanya, maka jadilah semuanya sahih, sehingga terkadang yang ditimbang adalah amalan, terkadang yang ditimbang adalah catatan amalan, dan terkadang yang ditimbang adalah pelakunya sendiri. Wallahu a'lam. Jadi nanti apa yang ditimbang? Allahu a'lam, terserah Allah Ta'ala. Bisa jadi Allah timbang nanti catatannya, bisa jadi yang Allah timbang adalah amalannya, atau Allah timbang orang itu sendiri. Kemudian berapa jumlah mizan? Manusia banyak ya, subhanallah. Dari Nabi Adam sampai manusia terakhir, timbang semuanya nanti berapa banyak nih jumlah mizan tersebut. Ini pun para ulama berselisih pendapat, apakah mizan itu hanya satu saja atau banyak jumlahnya. Berkata Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili rahimahullah ta'ala waktu menjelaskan kitab Usul Sunnah ini, beliau rahimahullah ta'ala mengatakan yang benar adalah mizan tersebut hanya satu saja, dan mizan ini adalah mizan yang besar, bahkan dia lebih besar daripada langit dan bumi, dan akan ditimbang padanya amal-amalan, begitu pula dengan hamba, begitu pula dengan catatan amalan mereka, kata Syekh Hafizahullah ta'ala. Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam kitab tafsirnya mengatakan mayoritas atau jumhur ulama berpendapat bahwasanya mizan itu hanya satu. Jumhur atau mayoritas ulama, kata Ibnu Katsir, berpendapat bahwasanya mizan itu hanya satu saja. Adapun yang disebutkan dalam bentuk jamak, apabila kita baca Al-Quran nanti akan ada disebutkan mizan itu mawazin gitu kan, dalam bentuk jamak. Maka hal ini dari sisi banyaknya amal yang ditimbang dalamnya. Yang dilihat adalah kenapa jamak tadi, dari sisi banyaknya amalan, bukan timbangannya. Akan tapi timbangannya hanya satu, kata Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala berkata dalam kitab tafsirnya, dan dikatakan al-mawazin, yaitu bentuk jamak dari mizan. Mizan satu, mawazin itu banyak. Ya, Imam Qurtubi mengatakan, dikatakan al-mawazin adalah bukan bentuk jamak dari mizan tersebut, dari timbangan. Sehingga yang dimaksud dengan al-mawazin adalah amalan-amalan yang ditimbang. Ya, bukan timbangan yang banyak, tapi amalan-amalan yang akan ditimbang di mizan tersebut yang banyak. Sedikit lagi yang berkaitan dengan mizan ini juga, jamaah yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah amalan orang kafir juga ditimbang atau enggak, langsung bypass, masuk neraka langsung campakkan gitu ya. Ini pun juga khilaf para ulama. Sebagian mereka mengatakan ya orang kafir juga ditimbang, dan sebagian yang lainnya mengatakan tidak. Yang rajih kata mu'allif rahimahullah ta'ala di sini, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya amal orang kafir juga akan ditimbang pada hari kiamat. Hal ini berdasarkan dalil yang bersifat umum, bahwasanya orang-orang kafir termasuk dalam keumuman dalil tersebut, serta tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Yaitu dalam Quran surah Al-A'raf ayat 8-9, kemudian surah Al-Anbiya ayat 47. Kemudian yang terakhir, jamaah yang mulia Allah Subhanahu wa ta'ala, apa sih hikmah dari kita mempelajari tentang mizan ini? Sebagian bertanya apa hikmahnya? Apakah Allah Taala membutuhkan mizan?
Padahal Allah Taala Maha mengetahui. Allah udah mengetahui hamba-hamba ini masuk surga masuk neraka gitu. Allah udah tahu. Buat apa lagi ada mizan? Buat apa lagi ditimbang? Apa nih hikmahnya? Abu Ishaq Ats-Tsa'labi rahimahullah ta'ala menjelaskan setidaknya ada 4 hikmah dari keimanan terhadap al-mizan ini. Yang pertama adalah ini sebagai ujian dari Allah Ta'ala kepada hambanya. Apakah hamba-hambanya ini beriman kepada mizan ini atau tidak sewaktu mereka di dunia? Sebagai bentuk ujian dari Allah Ta'ala. Allah ingin melihat hamba-hambanya ini mau membenarkan tidak berita yang datang dari Allah Ta'ala dan yang datang kepada Rasulnya, yang datang dari Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan memang seperti itu kehidupan dunia. Dia beluakum ayyuhum ahsanu amala, kata Allah Ta'ala. Allah ingin mengetahui di antara kita siapa yang lebih baik amalannya. Allah ingin menguji manusia. Kemudian yang kedua, Allah Ta'ala menjadikan al-mizan sebagai alamat atau sebagai tanda apakah seorang hamba ini akan selamat dan masuk dalam surga, ataukah hamba tersebut akan masuk ke dalam neraka. Kemudian yang ketiga adalah untuk menunjukkan kepada para hamba tentang adanya balasan dari sisi Allah Ta'ala. Baik itu atas kebaikan yang mereka lakukan atau keburukan yang mereka kerjakan. Dan sebesar apapun akan ditimbang nanti oleh Allah Ta'ala. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang mengerjakan amalan kebaikan sebesar zarrah sekalipun, maka akan mendapatkan balasan dari sisi Allah Ta'ala. Dan barang siapa yang mengerjakan amalan keburukan sebesar zarrah sekalipun, nanti akan mendapatkan balasan dari sisi Allah Ta'ala. Nanti akan datang ditimbang oleh Allah Ta'ala. Ya, walaupun sebesar zarrah itu kalau kita buka jendela atau makan lihat ada debu-debu kecil, itulah zarrah kata para ulama. Makanya Nabi yang mulia SAW mengingatkan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhauka biwajhin tariq. Janganlah kalian pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun kebaikan tersebut, walaupun kita hanya sekedar senyum bermuka manis di hadapan saudara kita. Ini nanti akan datang ditimbang oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat, detail timbangan tersebut. Kemudian yang keempat, yaitu untuk menegakkan hujjah, iqamati hujjah kepada para hambanya, kepada para hamba atas apa yang telah mereka perbuat di dunia. Makanya Allah Ta'ala tanya, ada tidak yang kau ingkari dari amalan keburukan ini yang telah kalian kerjakan tadi? Apakah engkau dizolimi atau apakah ada malaikat salah catat? Mungkin kalau di dunia bisa buta gitu kan, bisa bohong. Kalau di akhirat tidak bisa lagi. Ya, semuanya pendengaran, penglihatan, hati akan menjadi saksi. Ada tidak dizolimi? Tidak ada. Kemudian muallif rahimahullah ta'ala mengatakan, wal imanu bihi wa tasdiqu bihi wal i'radu amman radda dzalika wa tarku mujadalatih. Ya, wajib bagi Ahlussunnah untuk mengimani adanya mizan ini secara hakiki, dan tidak boleh bagi mereka untuk mengingkarinya, dan wajib pula untuk membantah orang-orang yang tidak mengimaninya dan menjelaskan kepada mereka tentang hakikat mizan tersebut yang sesungguhnya, menyampaikan kepada mereka kebenarannya agar mereka dapat kembali kepada pemahaman yang benar sebagaimana apa yang difahami oleh Ahlussunnah tentang perkara mizan ini. Nah, madrasah ini saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Apa yang benarnya datang dari Allah Ta'ala,
dan yang salah datang dari kelemahan ilmu ana dan dari syaitan. Kita akhiri majelis kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.